takaran subjektif ini ke kalau kita kita lihat ini masih ngomongin miras di hari raya Galungan. Iya. Ketika kita minum itu dengan dosis yang pas itu kan bisa memberikan ketenangan. Iya. Nah, itu apakah pas di Galungan karena mencari ketenangan itu? Tadi disinggung tentang Iya. mencari jati diri ketenangan itu. Berarti bisa ini miras sebagai jalannya gitu. Dalam landasan beragama itu kan ada tatuanya, etika dan upacaranya. Nah, minum minuman keras itu tidak bagian dari ketiga tadi. Nah, itu adalah wujud kemeriahan masyarakat merayakan ajaran agama. Seperti itu. Misal kalau dia hanya minum satu sloki mungkin satu kali, tidak terlalu banyak, mungkin itu bagus untuk menghangatkan tubuh seperti itu. Jadi untuk kesehatan juga, tapi tidak lebih seperti itu. Tapi kalau dikaitkan dengan cara minum minuman keras, kita berkumpul dan sebagainya untuk memeriahkan itu tampaknya berlebihan seperti itu. Jadi perayaan itu kemenangan Dharma, lahirnya Dharma, rahinan jagat ini sebaiknya dilakukan sesuai dengan yang tadi. Maksudnya boleh minum, tidak dilarang karena apalagi sudah dikuatkan oleh Pergub, tapi tidak dibenarkan juga menurut agama. Hanya boleh namun ada takarannya, dibatasi seperti itu. Jadi diatur ya. Istilah dharma itu juga berasal dari kata dharana yang artinya mengatur dengan dharma, semua makhluk hidup diatur. Jadi termasuk minum dan sebagainya itu perlu diatur. Nah, seperti itu. Mabuk itu perlu diatur, jangan sampai sangat memabukkan seperti itu. Bukan dibunuh tapi diatur, Kendalikan, diatur, di manage ya. Jadi kalau melarang, itu banyak ada kontra. Agama tidak seperti itu. Agama adalah menuntun seperti itu. Budaya melengkapi kan seperti itu. Jadi bagaimana agama dan budaya itu berkembang bersama, berjalan bersama, masyarakat kita semua dalam kondisi yang bahagia sejahtera. Ketika misalkan ada yang melarang itu pasti akan menimbulkan gejolak berarti ya. Melarang tentu yang sampai mabuk-mabukan, membuat keributan, tindakan kriminal. Berarti jangan melarang duluan. Itu atau bagaimana? Tidak, dalam agama Hindu arak dan tua itu memang dipergunakan sebagai sarana upakara dalam kaitannya tabu. Jadi kalau misalkan kita melakukan salah satunya segelahan, jadi kita kan perlu mentabuh itu mempergunakan arak atau tua dengan brem. Itulah simbol nyumi seperti itu tadi sudah disampaikan. Jadi itu juga dipergunakan dalam upacara agama. Nah, ketika manusia mempergunakan arak dan tua itu tentu hanya untuk menghangatkan badan, jangan berlebihan seperti itu. Nanti akan muncul sifat-sifat raksasa tadi yang justru akan merusak, muncul tindakan kriminal. Nah, kaitannya dengan toleran tadi, tubuh itu memiliki batas toleran. Jadi sekarang dikasih 3 ada reaksi, besok dikasih 3 nggak ada reaksi karena tubuh sudah mentolerir. Jadi naik lagi 4 kali, 3 kali dan seterusnya sampai tubuh itu tidak mampu. Seperti itu akhirnya sakit dan bisa juga nanti penyakitnya kronis seperti itu. Itu kalau dari aspek kaitannya dengan tadi kegiatan upacara upakara filsafat dirayakan dalam bentuk dimeriahkan dengan minum. Seperti itu. Iya. Semoga bisa dipahami karena generasi muda saya yakin kritis juga bagaimana menerjemahkan, mengejawantahkan ajaran agama seperti itu. Apalagi ada raya Galungan ini dan Kuningan itulah tonggaknya Dharma. Jangan sampai kita justru melakukan sesuatu yang salah. Sudah sangat lengkap sekali nih. Saya sampai ketagihan ini ngomongin masalah minum ini. Ya, masa muda kan. Saya juga mungkin dalam waktu-waktu tertentu hanya untuk menghangatkan badan. Jadi untuk kesehatan juga diperlukan. Satu kali nggak boleh lebih. Jadi gini sih, kalau terkait tentang membahas apapun itu, baik itu agama yang lain seperti sosial, politik, budaya, bagi adik-adik ya jangan resah, bahas dari berbagai aspek ya, aspek dari berbagai sisi, sehingga nanti adik akan mengetahui inilah kesimpulannya, inilah
kebenarannya. Kan di sastra itu kan ada tuh Wom anu badrah pertau yang demi swatah. Ya. Jadi semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Artinya dari segala penjuru dari segala aspek lah adik-adik itu mengkaji, menganalisis sehingga nanti makna kebenaran itu nanti adik akan menyimpulkannya sendiri. Ya karena itu di Hindu itu dibilang sebenarnya tidak ada sila ini jelek, ini kafir, itu nggak ada, ini jelek, ini kafir nggak ada. Karena di niti sastra pun dijelaskan juga berbohong itu boleh. Ya, kalau ada pohon yang ada kisah dijelaskan ada pohon yang lurus dan pohon yang agak bengkok, yang ditebang itu adalah pohon yang lurus. Jadi adik-adik harus mengerti, tapi jangan maknanya itu dipersempit ya. Karena itulah yang akan hidup nanti yang bengkok-bengkok, malah yang lurus itu akan ditebang. Mungkin nanti untuk episode selanjutnya mungkin ya. Jadi agak ini mungkin biar tidak terlepas dari ini tentang pembahasan tentang Hari Raya Galungan. Ya. Tadi sudah banyak sekali membahas tentang Hari Raya Galungan ya. Itu coba kita kembali menyerempet ke Hari Raya Kuningannya sekarang. Iya. Hari Raya Kuningan itu apakah maksud kata kuning itu apakah warna atau ada sebuah makna lain selain warna? Di situ ada nasi kuning, lalu bijenya juga warna kuning. Itu apakah kuning dalam kata kuningan itu adalah warna atau bagaimana itu? Itu masih penasaran saya itu. Oke. Gimana Pak? Saya. Oke. Baik, kuningan. Jadi kalau kita lihat kebetulan kuningan itu jatuh pada sanis cara kliwon wuku kuningan. Wuku kuningan, kuning juga bagian dari simbol kejayaan, kemenangan, kemakmuran. Jadi kuning tadi adalah merayakan bahwa kita sudah menang dari tingkah laku adharma. Jadi lebih menguatkan dharma dalam kehidupan dibandingkan adharma. Seperti itu. Namun kalau kita lihat rentang waktu dari Galungan menuju Kuningan, nah itu sebelum kita sampai di Kuningan itu ada 10 hari. Nah, mulai dari Kamis sampai dengan Jumat itu adalah 9 hari. Nah itu kalau menurut seorang itu kalau kita lihat kajiannya itu adalah bagi seorang sulini atau pandita itu melakukan puja stuti terhadap Istadewata. Jadi dimulai dari Iswara hari Kamis, kemudian Jumat Maheswara, seterusnya di Barat Brahma, dan seterusnya sampai Sambu dan terakhir Siwa. Jadi 9 hari itu seorang sulinggi melakukan puja stuti. Bagi seorang yogin, dia akan melakukan semedi, memusatkan pikiran kepada 9 aspek manifestasi Tuhan Ida Sang Hyang Widi tadi. Nah, bagi kita tentu seperti kita lakukan dalam bentuk pengendalian trikaya, kemudian melakukan pemujaan, natap, sesayup dan sebagainya, seperti yang kita lakukan pada saat Raya Galungan maupun Kuningan. Nah, jadi Kuningan itu adalah tonggaknya karena kita sudah berhasil mengendalikan diri, menenangkan pikiran sebagai kekuatan kita untuk berpikir, berkata dan berbuat berdasarkan dharma, sehingga mampu menundukkan adharma. Tujuannya terakhir adalah adharma tidak sampai membuat kesengsaraan. Jadi agama arahnya ke sana. Mungkin dari aspek yang lain juga mungkin banyak sekali bisa ditambahkan. Kenapa kuning gitu ya? Ya, kan ini tadi kan disinggung bahwa secara kebetulan hari rayanya ini ada pada wuku Kuningan, dan secara kebetulan warna kuning dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah simbol kejayaan begitu. Apa sama seperti itu atau ada tambahan lagi? Ya, jadi seperti yang tadi kami sudah sampaikan bahwa di Bali itu identik dengan simbol ya. Tetapi mungkin berbeda makna. Kalau diketahui maknanya mungkin berbeda. Contoh nih, ke setre kayak warna hitam gitu. Itu diasumsikan sebagai kedukaan. Padahal hitam itu adalah miliknya Dewa Wisnu, itu kan pemelihara. Jadi ada berbagai hal lain. Kemudian pura pakai baju putih gitu. Putih itu dianggap suci gitu ya. Tapi putih itu kan sebenarnya pelebur dan lain kan. Itu gimana. Jadi
Nah inilah harus kita kategorikan, klasifikasikan bahwa kuning itu apa, putih itu apa gitu. Jadi kalau kuning seperti yang sudah disampaikan itu kan kemakmuran, kejayaan. Jadi itu memang simbolnya memang seperti itu. Jadi pada masyarakat Bali dalam implementasinya membuat seperti apa hal yang simbol dari kemakmuran itu yang berupa warna kuning tadi, seperti nasi kuning, seperti ya hijaunya juga sama warna kuning. jadi itu sih yang ya. Cuma adik-adik yang mungkin nanti akan menonton ini ya, untuk memperjelas lagi. Kalau bahasa sekarang itu lebih radikal lagi untuk menanyakan ini apa sih maknanya gitu ya. Biar jelas, karena memang kita di Bali memang identik dengan simbol, tapi jangan sampai orang-orang itu wah itu di Bali agama simbol, jangan juga gitu. Biar tidak seperti itu, maka sastralah yang dicari, digali seperti itu. Jadi Galungan itu ya tempat idealnya ya belajar sastra, jangan belajar mencari kehangatan gitu dengan minum gitu kan. Itu sih ini ya. Nah, tadi udah kalau Kuningan itu kan ada nasi kuning, lambang-lambang kuning. Ya. Dan satu lagi yang penasaran tuh yang saya sering dengar tapi saya nggak tahu gitu maknanya apa itu nasi calon. Apa itu sebenarnya makna dan apakah itu juga simbol juga gitu? Nasi calon. Karena saya cuma dengar itu di Kuningan gitu. Oh, jadi kalau calon itu ya, kalau di Buleleng gimana Pak? Kebetulan saya dari bapaknya nih dari Buleleng, saya dari Tabanan. Kalau Tabanan itu memang ada, kalau di Buleleng gimana Pak? Kalau di Buleleng sampai saat ini belum banyak masyarakat mengenai nasi calon. Jadi pada saat Kuningan itu kami lebih banyak mengaturkan nasi dalam warna kuning, kemudian biji kuning dan sebagainya. Untuk nasi calon mungkin di Buleleng belum banyak masyarakat seperti Kalau di Tabanan itu calon itu bulat-bulat tuh. Ya, Nah itu bulat-bulat Kak. Kalau di India itu apa makanannya? Bima tuh ya. Oh, Nah kayak gitu. iya, oh itu versi lokalnya itu. Iya, berarti. ya jadi ini dah kalau pertama itu di Bali itu ada afiliasi ke budaya, jadi akulturasi juga, akulturasi juga. budaya. Jadi tidak semua kalau di Tabanan di Buleleng kayak tadi Barong itu kan, Barong Bangkung di Buleleng tidak ada, di Tabanan itu ada. Jadi kembali lagi berdasarkan apa kesepakatan dari yang tertuang nanti berdasarkan restu dan perarem gaul. Jadi Hindu di Bali itu memang Sangat unik dan kompleks. Sudah puas rasanya yang mendapat ya. jawaban dari rasa penasaran ini. Nah, pertanyaannya ini bisa jadi puncak pertanyaannya bahwa sekarang yang puas ini kan saya, anak muda yang lain belum nih, Iya. belum tahu mungkin tentang nasi calon, tentang icon kuning, lalu ada penampakan gitu. Jadi siapa yang harusnya punya kebijakan dalam memberitahu memberitahu anak muda itu, karena kembali lagi seperti yang dikatakan untuk mencari di sastra sangat tidak mungkin semuanya bisa, semuanya mampu, semuanya mau gitu. Kan tidak semuanya gitu. Nah, pertanyaannya kan ketika yang tidak tahu tapi tidak mau cari tahu ini, takutnya merasa malah wah ini tidak ada makna, tidak ada apa, ribet gitu. Nah, ini puncak masalahnya ini di anak muda Bli. Kata ribet akhirnya adalah yang lompat pagar gitu. Kemana lompat Lompat pagar gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya siapa yang harusnya punya tanggung jawab dalam memberi gitu. Karena kalau kita berpikir melihat realita, orang tua saya tidak memberitahu itu. Ketika saya tanya, nak mulai gitu, begitu jawabannya. Jadi siapa sebenarnya yang punya? Apakah kekompakan Sulinggi atau yang sudah itu, yang menaungi masalah keumatan seperti PHDI gitu. Jadi siapa yang seharusnya memberitahu ini gitu? Saya punya. Ya, boleh di. Siapa gitu? Ya. Sebenarnya kita bersama, saya jelas umat Hindu yang ada di Bali. Jadi saya tekan tadi, siapa yang bertanggung jawab tentang masalah ini, masalah kesadaran yang tanggung jawab kita bersama, Hindu di Bali. Jadi saya tegaskan Hindu di Bali. Jadi
Hindu itu kan sangat universal sekali karena membawa identitas sosialnya. Di Jawa beda lagi, gitu ya. Di Sulawesi mungkin beda lagi, di Lampung beda lagi. Jadi, tanggung jawab kita bersama sehingga nanti tanpa ada harus diketok kayak paku kan enggak bagus juga. Jadi mulailah dari kita untuk belajar apa itu sastra, baik dari kitab suci yang berupa Weda dan lontar-lontar yang ada di Bali. Jadi kita harus mempelajari itu, wajib hukumnya. Kemudian setelah dari itu ada perencanaan dari pemerintah yang bertugas dalam hal ini Kementerian Agama melalui penyuluh-penyuluhnya. Penyuluh agama Hindu itu juga ada. Nanti juga ada stimulus-stimulus seperti nanti dalam implementasinya pembuatan keseraman itu sangat wajib. Kemudian dalam desa adat yang sudah jelas saat ini rancangan dari Pak Gubernur, sudah final ya, sudah memberikan bantuan khusus untuk desa adat mengenai sumber daya manusia seperti pembuatan keseraman. Nah, itulah yang harus kita galakkan sebagai generasi muda lagi. Jadi itu harus ditegas agar nanti kita tidak loncat pagar, karena memang Hindu di Bali itu memang sangat unik. Ada kristalisasi dari berbagai keyakinan. Jadi sangat unik sekali, berbeda dengan Hindu yang ada di daerah lainnya. Karena kita berakulturasi dengan budaya setempat, ada dinamisme, ada animisme gitu. Seperti itu. Jadi ini sangat unik. Jadi sebenarnya berat sekali sebenarnya. Cuma kalau kita mau pelajari bersama, tanggung jawab bersama, ya pasti akan menuju akhir yang ingin dicapai. Kalau dari Bli tadi ya. Baik, kalau dari saya kaitannya dengan hal tadi, di beragama itu perlu seimbangan. Di keseimbangan itu tidak hanya dari sudut pandang fatwanya saja, tidak saja dari etikanya maupun ritualnya, tapi keseimbangan ketiga tadi. Jadi kalau misalkan kita kurang di bagian etikanya, maka kita tingkatkan di sana. Kita kurang di bagian acaranya, maka kita lakukan di sana, seperti itu. Jadi keseimbangan tadi. Nah, terkait dengan bagaimana mensosialisasikan itu kan tadi sudah disampaikan juga, memang kewajiban kita bersama. Di samping juga lembaga-lembaga pemerintah, agama, parisade, majelis desa adat, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu semuanya bekerja sama untuk mensosialisasikan nilai-nilai tadi. Jadi kerjasama semua pihak, tidak bisa kita bebankan pada satu pihak untuk hal-hal tersebut seperti itu. Berarti adalah sebuah kerjasama kita bersama, berarti. Iya. Tidak bisa dibebankan kepada satu atau dua. Iya, betul. Termasuk juga peran-peran organisasi itu ikut memberikan sumbangan pemikiran. Jadi dari sana akan muncul pendapat-pendapat, kebenaran-kebenaran yang semakin banyak, sehingga muncullah kebenaran yang lebih absolut, dari subjektif menjadi objektif, terakhir absolut seperti itu. Jadi tidak terpisah, tapi saling terkait seperti itu. Jadi beragama itu seimbang dan juga saling terkait. Ada kata ribet, itu mantan ribet. Ya, karena itu realita, kita harus akui itu Ya, realita. terkait dengan upakara, kalau dibilang ribet itu udah ada tahapannya. Ya. Ada nista, niste, sampai utamaning. Jadi jangan kita meribetkan hal tersebut, karena kalau kita lihat itu hanya aspek luarnya saja. Aspek takwanya juga ada. Jadi pelaksanaan upacara itu kata kuncinya adalah tulus ikhlas. Itu dari perspektif agama dan budaya juga. Nah, karena mungkin kita sudah terlalu lama ngobrol ini sampai keasikan ini. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul di benak pikiran saya, dan biasanya pertanyaan ini muncul setelah kita ngobrol biasanya. Ya, betul. Ya, jadi mungkin bisa diberi kesimpulan oleh Bli sekalian bagaimana tentang Galungan dan Kuningan ini dan tentang masyarakat, dan bisa diselipkan pesan-pesan yang ingin disampaikan secara khusus gitu. Mungkin kita mulai dari Bli.
tadi itu. Ya, saya tembak aja. Udah saya baru pakai kata. Sama-sama Pak, kita juga. Ya. Iya, jadi makna dari kita maknai Hari Raya Galungan dan Kuningan ini kembali untuk mempelajari sastra ya, sastra bagaimana sih artinya kemenangan itu sendiri. Apakah kemenangan itu diasumsikan dengan minum? Saya rasa itu tidak. Jadi kemenangan itu bagaimana kita langsungkan kehidupan dengan damai. Jadi biar jangan sampai nanti galungan itu minum-minum. Nah, itu bukan hal yang ya esensial. Bila perlu nanti galungan itu nanti tujuannya adalah bersilaturahmi dengan keluarga, bagaimana keadaannya gitu. Jadi jangan sampai esensi dari galungan dengan yang merayakan hari kemenangan itu bergeser seperti itu. Dan satu lagi saya kutip ya, adalah salah jika hati Anda tidak damai kalau beragama. Bagus sekali. Ya intinya kan damai dulu, tenang, terus rohani tenang, gitu. Jangan sampai nanti bergeser esensi itu bergeser. Itu dari kutipannya itu dari Komaf MD itu kalau masalah itu. Mantan yang beli pasti itu ya. Ya, lanjut ke beli tadi. Baik, terkait dengan perayaan Galungan Kuningan, bisa saya simpulkan bahwa beragama itu adalah untuk mencapai keseimbangan. Seperti itu. Jadi perayaan Galungan ini sebagai lahirnya Dharma, dengan adharma, bagaimana itu adalah sebagai sebuah keberadaan yang nyata dan mutlak, sehingga kita umat manusia itu terus diingatkan untuk mampu mengunggulkan dharma serta mampu mengendalikan dan menundukkan adharma seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaannya tentu kita mengacu pada landasan filosofis, etika dan juga upacara agama tadi. Nah, kemudian di masyarakat kita tentu merayakan Galungan tidak mesti dengan besar-besaran, tidak terlalu mesti dengan mabuk-mabukan, meriah oke, tapi perlu dikondisikan. Misalkan kalau misalkan perayaan itu jangan sampai kita membebankan ekonomi keluarga seperti itu. Jadi seadanya, secukupnya agar kita tidak mengalami masalah keuangan seperti itu. Jadi perayaan Galungan itu dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing umat seperti itu. Mungkin itu dari saya terkait dengan bagaimana kita merayakan hari raya, khususnya di Galungan dan Kuningan. Bisa kita simpulkan bersama, berarti yang terpenting adalah sebuah keseimbangan, sebuah dasar yang jelas dari Beli Dewa dan sebuah keseimbangan dari Beli Astadi. Mungkin sekian Semeton, kita sudah lama berbincang di sini. Dan tadi sudah disampaikan pesan-pesannya, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dian tutup dengan Paramasanti. Om Santi. Om Santi Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas subscriber saya yang telah menonton video ini. Jadi jangan lupa subscribe channel saya, Video Waktu Oka Kusuma Manja beserta Jaskar Production ya. Kita akan membahas dan mengupas berbagai hal polemik ya, sosial, budaya, adat, agama, kita cecar, kita ulas ya dengan dasar yang kuat seperti itu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Om Santi.